Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk saat ini. Saat ini kami akan mempresentasikan terkait perhitungan balok. Penulangan lentur. Tulangan lentur balok dibagi menjadi dua jenis, yaitu tulangan atas dan tulangan bawah. Besarnya tulangan atas dan tulangan bawah dihitung secara terpisah berdasarkan momen positif maksimum dan momen negatif maksimum. Pada suatu jenis balok untuk setiap lantai, terdapat 3 jenis balok untuk setiap lantai, yaitu balok anak, balok induk arah X, dan induk arah Y. Untuk pengecekan jarak bersih tulangan longitudinal, yaitu jarak bersih sama dengan B dikurang 2 kali C, 2 ds min N dB dibagi N min 1. Dihasilkan 142.000 mm. Menghitung luas tulangan terpasang, AS pakai sama dengan N dikali Pi per 4 dikali dB kuadrat. Dihasilkan 1140,39 mm persegi. Untuk pengecekan AS minimum dan AS maksimum, berikutnya ada hitung nilai epsilon S dengan cara sebagai berikut. Dan lentur negatif diketahui penampang dan data material elemen balok yang telah didapatkan pada perhitungan sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Pengecekan jarak bersih tulangan longitudinal dan menghitung luas tulangan terpasang, yaitu AS pakainya tersebut. Lalu dilanjutkan lagi dengan pengecekan AS min dan pengecekan AS max. Setelahnya ada perhitungan nilai epsilon S dengan cara sebagai berikut dan menghitung mu n dan mu u. Selanjutnya ada hitung luas tulangan yang dibutuhkan dan kesimpulan kebutuhan tulangan lentur. Momen tumpuan negatif positif dengan tulangan 3D22 dan 4D22, lapangan negatifnya 2D22 dan positifnya 3D22. Halo, perkenalkan, nama saya Christian Prabowo dengan NIM 122210073. Saya dari Sipil Angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penulangan geser. Jadi, perhitungan desain penulangan geser balok mempertimbangkan gaya dalam berupa gaya geser tumpuan dan lapangan. Tahap penulangan geser balok dimulai dengan penentuan diameter sengkang yang digunakan, yaitu sebesar diameternya 10 mm. Berikut tahap untuk menghitung penulangan geser pada balok. Adapun parameter atau pasal referensi yang digunakan yaitu SNI 2847 tahun 2013 dan SNI 2847 tahun 2019. Yang pertama, parameter yang digunakan pada penulangan geser balok. Yang kedua, tentukan gaya yang ditinjau atau VU. Yang selanjutnya, pada perhitungan ini akan digunakan gaya geser tumpuan sebesar 127,1873 kN. Kemudian yang ketiga, tentukan jumlah kaki sengkang yang digunakan pada kasus ini. Digunakan jumlah kaki sengkang sebanyak 2 buah. Yang keempat, tentukan spasi sengkang yang akan memungkinkan pada kasus ini. Dipilih besar spasi sengkang sebesar 100 mm. Adapun panjang balok L itu nilainya, lebar balok B, tinggi balok, panjang tumpuan sekian. Bisa dilihat nilainya. Lanjut, yang keenam, menentukan dimen geser Vn, kapasitas geser atau Vc, dan dimen geser kontribusi tulangan atau Vs dengan rumus Vc sama dengan 17 dikali akar F aksen C kali BD. Kemudian angka yang kita masukkan untuk mencari Vc itu rumusnya. Kemudian buat mencari nilai Vs, yaitu rumusnya adalah AV dikali FJV dikali D dibagi dengan S. Ya, terus ada rumus Vn bisa dilihat sendiri. Kemudian selanjutnya hitung luas tulangan geser yang digunakan AV. Rumusnya N kali Pi D kuadrat pangkat 2 dibagi 4. Masukin angkanya, habis itu udah. Lanjut, selanjutnya yang ketujuh, menentukan nilai spasi yang dibutuhkan. Spasi max 1 sama dengan D bagi 4, masukkan rumusnya.
Kemudian spasi max 2 sama dengan 6 dikali diameter dB. Yang ketiga, spasi max 100 sama dengan 150 mm. Tentukan spasi tulangan sengkang yang dipakai dengan kelipatan. Selanjutnya implementation. Tulangan geser, jumlah kaki input 2 AV dengan rumus yang tadi sudah dimasukkan, spasi max 1, max 2, max 3 sudah dimasukkan nilainya. Kita cek spasi, oke. Kemudian kita cek V, hasil sekian, batas S, kita masukkan, oke. Kemudian kita cek kapasitas, ternyata oke. Kemudian permodelan e-tabs, bisa dilihat sendiri dari gambarnya. Permodelan e-tabs kayak gini. Oke. Penulangan torsi. Torsi adalah sebuah gaya dalam yang bekerja pada elemen struktur, sedemikian sehingga menghasilkan puntiran pada sumbu longitudinal elemen tersebut. Torsi bernilai besar pada balok-balok eksterior, sebab torsi yang bekerja pada balok tersebut tidak ada yang mengimbangi. Berbeda dengan balok interior, yang mana torsi yang bekerja akan saling menghilangkan pada kedua sisinya. Tulangan torsi diaplikasikan pada arah longitudinal seperti tulangan lentur ataupun pada arah transversal seperti tulangan geser. Tulangan lentur dan tulangan geser yang telah dihitung pada progres sebelumnya tidak memperhitungkan efek torsi, sehingga sangat memungkinkan ada penambahan pada kedua tulangan tersebut. Sebelum menghitung kebutuhan sengkang dan tulangan tambahan, terlebih dahulu dilakukan pengecekan kekuatan balok terhadap momen torsi yang ditahan. Biasanya, apabila setelah dilakukan perhitungan kekuatan ternyata balok tidak dapat menahan torsi, maka opsi terbaik untuk dipilih adalah dengan memperbesar penampang. Karena keruntuhan pada tulangan transversal serta longitudinal bersifat brittle. Pengecekan dimensi. Penampang untuk mengetahui kemampuan penampang menahan momen torsi yang bekerja. Langkah pengecekannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan torsi maksimum atau TU. Ditentukan dengan menggunakan bantuan e-tabs dan didapatkan nilai TU sebesar sekian, 16, bla 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 itu. Kemudian yang kedua, menghitung luas ACP dan keliling PCP balok. Dengan rumus ACP adalah B kali H. Kemudian nilai PCP didapatkan dengan persamaan berikut, yaitu 2 dikali B tambah H. Yang ketiga, menentukan X0 dan Y0. Nilai X0 ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Untuk X0 adalah B dikurang 2 CC dikurang DS. Kemudian hasilnya sebagai berikut. Kemudian mencari Y0 sama dengan H dikurang 2 CC dikurang DS. Selanjutnya menentukan AOH dan AO. Untuk AOH sendiri adalah X0 kali X Y0. Untuk AO sendiri 0,85 dikali AOH. Kemudian menentukan pH. Untuk rumus pH sendiri sama dengan 2 dikali X0 tambah Y0. Selanjutnya menghitung ambang batas torsi. Dengan mencari TCR adalah rumusnya sebagai berikut. 0,33 dikali akar FC aksen kali ACP 2. Kemudian penulangan torsi transversal. Tulangan transversal torsi dibutuhkan apabila beban torsi melebihi ambang batas torsi yang diizinkan, yaitu TU lebih besar dari TTH. Penulangan torsi transversal dihitung berdasarkan dua kondisi, yaitu tumpuan dan lapangan. Perhitungan tulangan torsi transversal mengikuti langkah di bawah ini. Yang pertama, cek spasi maksimum atau X max 1 sama dengan pH dibagi dengan 8. Kemudian kita cari S max 2 sama dengan 300 mm. Kemudian kita cari AV. Rumusnya adalah AV tambah FT per S. AVT per S tumpuan sama dengan N sekali Pi per 4 kali DS kuadrat per S. Oke. Selanjutnya yang ketiga, yang AT per S, rumusnya itu TU per 2 dikali AO kali FYV. Kemudian hitung AV per S, tumpuan perlu. Itu rumusnya VU tumpuan per itu dikurang FC kali FY V kali D. Ini
parameter dan persamaan dan satuan dan nilai-nilai penurunan torsi transversal. Bisa dilihat hasilnya. N kaki tumpuan, N kaki lapangan, S tumpuan, S lapangan, S max 1 yang sudah kita hitung tadi. Oke, ternyata. Oke, nilainya dan hasilnya pun oke. Kemudian tulang transversal torsi dibutuhkan apabila beban torsi melebihi ambang batas torsi yang diizinkan, yaitu TU lebih besar dari TTH. Penulangan torsi transversal dihitung berdasarkan dua kondisi, yaitu tumpuan dan lapangan. Perhitungan tulangan torsi longitudinal mengikuti langkah di bawah ini. Yang pertama, menentukan luas tulangan longitudinal minimum dengan mengambil nilai terkecil antara dua nilai berikut sesuai dengan SNI 2847 2019 pasal 6439. Mencari A1 sendiri adalah AT per S dikali PH. Untuk A1 min sendiri ada rumusnya 0,42 dikali FC aksen pangkat 0,5 dikali ACP per FY dikurang AT per S kali PH. Yang kedua, kita menentukan luas tulangan longitudinal tambahan desain A1 desain. Jika A1 lebih besar dari A1 min, luasan tulangan longitudinal desain adalah A1. Jika A1 lebih besar dari A1 min, luas tulangan longitudinal desain adalah A1 min. Melakukan pengecekan terhadap AS max. A3 total AS total sama dengan AS top tambah AS bottom tambah A1 lebih kecil daripada AS max. Pada pengecekan kebutuhan tulangan torsi didapatkan kesimpulan tidak membutuhkan tulangan torsi. Nilai tulangan torsi dapat dibuat menjadi 0. Ini merupakan permodelan ITEPS. Langkah-langkahnya kita bisa klik yang kotak ini, kemudian klik string desire check. Oke. Habis itu kita pergi ya. Ini gambarnya sudah dapat. Jadi untuk rangkuman kebutuhan tulangan, parameter persamaan satuan nilai. Properti material dan penampang. Panjang balok L 7000, lebar balok B 4500, tinggi balok 500, panjang tumpuan 1000, diameter tulangan longitudinal 22 ya, dengan nilai-nilai yang sudah tercantumkan dalam tabel bisa dilihat. Lanjut, rangkuman kebutuhan tulangan dan dimensi balok, gaya dalam, TU, dapatnya itu 16, sekian. Terus pengecekan kebutuhan tulangan torsi, TCR-nya itu dapatnya 4121 24 17 15. Didapatkan nilai-nilai sesuai tabel berikut. Selanjutnya parameter umum lainnya yang dibutuhkan, FY atau FYT, kuat leleh baja tulangan torsi sama dengan kuat leleh baja tulangan lentur dan geser. 1. Kemudian tulangan transversal torsi, N kaki tumpuan. Nah, bisa dilihat tabel ini, dicek spasi tumpuan dan cek spasi lapangan, ternyata oke. Kemudian rangkuman kebutuhan tulangan dan dimensi balok yang selanjutnya bisa dilihat sendiri, tabel sudah didapatkan dari pencarian nilai-nilai yang tadi. Ini juga bisa dilihat nilai dari hasil yang kita cari tadi. Untuk pengecekan nutan balok. Kesimpulannya, penulangan balok, syarat gaya dan geometri sudah sesuai. Kapasitas lentur sudah sesuai, kapasitas geser sudah sesuai, kapasitas torsi sudah sesuai, tulangan longitudinal tumpuan atas sebesar 3D22 atau diameternya 22. Longitudinal tumpuan tengah dibutuhkan itu 2 dengan diameter 13, longitudinal tumpuan bawah itu 2 dibutuhkan 2 dengan diameter 22, longitudinal lapangan atas dibutuhkan 3 dengan diameternya sudah bisa dibaca sendiri, sekarang tumpuan dan segala macamnya sudah tertera di tabel. Oke, mungkin sekian yang bisa kami jelaskan dari kelompok 4. Mungkin mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya. Terima kasih. Mungkin kalau mau cari yang lebih paham bisa di tempat yang lain. Mohon maaf bila menjelaskannya masih ada kurang atau kurang lengkap. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 4.
Saya Christian Prabowo dengan NIM 1221073. Dan saya Intan Wayuningsi dengan NIM 122-165. Kami mengucapkan terima kasih.